Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmayanti dengan NIM S1S1 23002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada sistem Pakar, yaitu materi kedua, yaitu Supervised Learning. Baik, yang pertama, Introduction. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, supervised learning atau pembelajaran mesin terawasi merupakan salah satu jenis pembelajaran mesin yang paling umum digunakan dan paling berhasil. Pada bab ini, kita akan menjelaskan supervised learning secara lebih mendalam serta memaparkan beberapa algoritma pembelajaran terawasi yang populer. Kita telah melihat contoh penerapan supervised machine learning pada bab 1, yaitu mengklasifikasikan bunga iris ke dalam beberapa spesies berdasarkan pengukuran fisik bunga tersebut. Baik, yang kedua, introduction kedua yaitu ingat bahwa supervised learning digunakan ketika kita ingin memprediksi suatu hasil tertentu dari input yang diberikan dan kita memiliki contoh pasangan input dan output. Kita membangun model machine learning dari pasangan input dan output tersebut dan membentuk training set atau data latih kita. Yang kedua, tujuan kita adalah membuat prediksi yang akurat untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Supervised learning seringkali memerlukan usaha manusia untuk membangun training set, eh, tetapi setelah itu prosesnya menjadi otomatis dan seringkali mempercepat tugas yang sebelumnya memakan waktu yang lama, atau bahkan sulit untuk dilakukan atau dikerjakan. Baik, selanjutnya kita masuk di klasifikasi. Klasifikasi dan regresi. Di sini terdapat dua jenis utama masalah supervised machine learning, yaitu yang pertama klasifikasi dan yang kedua adalah regresi. Pada klasifikasi, tujuan utamanya adalah memprediksi label atau label kelas, yaitu memilih satu dari beberapa daftar kemungkinan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada bab 1 ini, kita menggunakan contoh klasifikasi bunga iris ke dalam salah satu dari 3 spesies. Yang kedua, klasifikasi terkadang dibagi menjadi klasifikasi biner, yaitu kasus khusus untuk membedakan tepat kedua kelas dan yang kedua adalah klasifikasi multikelas, yaitu klasifikasi dengan lebih dari dua kelas. Klasifikasi biner dapat dianggap sebagai upaya menjawab pertanyaan ya atau tidak. Contohnya itu adalah seperti mengklasifikasi email sebagai spam atau tidak. Dalam tugas klasifikasi biner ini, pertanyaan ya atau tidak yang diajukan adalah apakah email ini spam? Dan jawabannya iya atau tidak, dan ada alasannya. Selanjutnya, dalam klasifikasi biner, kita sering menyebutkan satu kelas sebagai kelas positif dan kelas lainnya sebagai kelas negatif. Di sini istilah positif tidak berarti memiliki manfaat atau nilai, melainkan merujuk kepada objek menjadi fokus penelitian. Yang kedua, sebagai
Contoh, sebagai contoh saat mendeteksi spam positif yang dapat berarti kelas yang di spam atau yang di- diberikan spam. Penentuan kelas mana yang disebut positif seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada konteks atau dominan permasalahannya. Selanjutnya di sini contoh contoh iris di sisi lain merupakan contoh masalah klasifikasi multikelas. Contoh lainnya adalah memprediksi bahasa yang digunakan pada sebuah situs web berdasarkan teks. Ada teks yang ada di situs tersebut. Dalam hal ini, kelas-kelasnya adalah daftar bahasa yang yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk tugas regresi, tujuannya adalah untuk memprediksi nilai kontinu dalam beberapa istilah pemrograman disebut dengan bilangan pecahan atau floating point. Ah, dan dalam istilah matematika disebut bilangan real. Contoh tugas regresi adalah memprediksi pendapatan tahunan seseorang berdasarkan dengan tingkat pendidikannya, usianya, dan tempat tinggalnya. Kan beda itu. Misalnya pendidikannya, beda itu pendapatan untuk yang lulusan SMA, SMA tidak kuliah dan kuliah. Beda juga dengan usianya dan tempat tinggalnya. Selanjutnya dalam prediksi pendapatan, nilai yang diprediksi berupa jumlah uang dan dapat berupa angka apapun dalam rentang tertentu. Contoh lain dari tugas regresi adalah memprediksi hasil panen jagung dari sebuah lahan pertanian berdasarkan atribut seperti hasil panen sebelumnya, kondisi cuaca, dan jumlah pekerjaan dari lahan tersebut. Nilai hasil panen ini dapat berupa angka berapapun. Selanjutnya, cara mudah untuk membedakan antara klasifikasi dan regresi adalah dengan menanyakan apakah terdapat kontinuitas pada output yang dihasilkan. Jika terdapat kontinuitas di antara kemungkinan hasil, maka masalah tersebut merupakan masalah regresi. Sebagai contoh, perhatikan eh, prediksi pendapatan tahunan. Pada kasus ini terdapat kontinuitas yang jelas pada output. Apakah seseorang berpenghasilan 4.000 atau 4.001 per tahun, maka memberikan perbedaan yang berarti secara nyata. Meskipun jumlahnya tersebut berbeda, jika algoritma kita memprediksi 39.999 dan 40.001, padahal seharusnya adalah 4.000. Hal ini biasanya tidak menjadi masalah yang besar. Selanjutnya kita masuk di slide 8. Di sini sebaiknya pada tugas mengenali bahasa dari sebuah situs web yang merupakan masalah klasifikasi. Tidak ada konsep tingkat atau derajat sebuah situs web menggunakan satu bahasa tertentu atau bahasa lainnya. Tidak ada kontinuitas antar bahasa dan tidak ada bahasa yang berada di antar bahasa Inggris dan Perancis.
Selanjutnya masuk di generalisasi, overfitting, dan underfitting. Dalam supervised learning, kita ingin membangun sebuah model menggunakan data latih, training, atau data training. Kemudian mampu membuat prediksi yang akurat, data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang memiliki karakteristik berupa data latih yang digunakan. Jika sebuah model mampu menghasilkan prediksi yang akurat, maka data yang belum pernah dilihat tersebut mampu melakukan generalisasi dan training set ke test set atau data test. Tujuan kita adalah untuk membangun model yang dapat melakukan generalisasi seakurat mungkin. Biasanya kita membangun sebuah model sedemikian rupa agar dapat membuat prediksi yang akurat pada data latih. Jika training set dan test set memiliki cukup banyak kesamaan, kita berharap model tersebut juga akan akurat pada test set atau data tes. Namun ada beberapa kondisi di mana hal ini bisa tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, kita mengizinkan pembuatan model yang sangat kompleks. Kita hampir mendapat mendapat mm, mencapai tingkat akurasi tinggi apapun pada data latih. Mari kita lihat sebuah contoh pembuatan untuk menggambarkan hal ini. Misal seseorang data science pemula memiliki prediksi apakah seseorang pelanggan tersebut akan membeli perahu berdasarkan catatan pelanggan yang sebelumnya pembeli perahu dan pelanggan yang diketahui tidak tertarik dengan membeli perahu. Tujuannya adalah untuk mengirimkan email promosi kepada seseorang yang kemungkinan besar benar-benar akan melakukan pembelian tersebut, sekaligus tidak mengganggu pelanggan yang tidak tertarik terhadap pembelian perahu. Di sini, misalkan kita memiliki catatan pelanggan seperti pada tabel 2.1. Di sini untuk usianya di sini ada 66, 52, 22, 25, 44, 39, 26, 40, 53, 64, 58, dan 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa dataset ini? Oh, ini adalah 12 dataset. Di sini untuk atributnya ada number of chart. Di sini ada apakah dia punya rumah, apakah dia punya mobil, apakah berapa total anaknya, statusnya menikah atau tidak. Selanjutnya apakah dia punya anjing. Di sini adalah kemungkinan untuk dia membelinya. Di sini yang beli itu ada 1, 2, 3, 4. Yang beli itu ada 4 dan yang tidak beli itu ada 8. Selanjutnya kita masuk setelah mengambil data tersebut, beberapa saat data science pemula kita membuat aturan berikut. Jika pelanggan berusia lebih dari 45 tahun dan memiliki kurang dari 3 anak atau tidak bercerai,
maka mereka ingin membeli perahu. Ketika ditanya seberapa baik aturan ini bekerja, maka akurasinya adalah 100%. Memang pada data yang ada di label, aturan tersebut sepenuhnya akurat. Ada banyak aturan yang juga dapat dibuat sehingga mampu menjelaskan dengan sempurna apakah seseorang dalam dataset ini ingin membeli perahu. Tidak ada usia yang muncul dua kali dalam data. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa orang usia 66, 52, 53, dan 58 ingin membeli perahu, sementara yang lainnya tidak. Meskipun kita dapat membuat banyak aturan yang bekerja sangat baik, pada data ini perlu diingat bahwa tujuan kita adalah bukanlah memprediksi data, melainkan untuk mengetahui bahwa apakah pelanggan-pelanggan tersebut tertarik pada perahu yang akan kita tawarkan dengan jumlah data yang kita punya. Yang ingin kita ketahui adalah apakah pelanggan pelanggan baru memungkinkan akan membeli perahu. Oleh karena itu, kita perlu memungkinkan aturan yang dapat bekerja dengan baik untuk pelanggan baru. Ah, dan mencapai akurasi hingga 100%. Pada training set, kita banyak membantu. Pada training set, kita banyak membantu dalam hal ini. Kita juga tidak bisa berharap bahwa aturan yang dibuat oleh data science tersebut akan bekerja dengan baik dengan pelanggan baru. Aturan tersebut tampak terlalu kompleks dan datanya terlalu sedikit. Sebagai contoh, bagian aturan atau tidak bercerai hanya didasarkan pada satu pelanggan saja. Selanjutnya, ini satu-satunya ukuran yang mengetahui apakah sebuah algoritma akan bekerja dengan baik pada data baru adalah evaluasi pada data uji atau tes data tes. Namun secara intuisif kita mengharap model yang sederhana dapat melakukan generalisasi dengan lebih baik pada data baru. Jika aturannya adalah orang yang berusia di atas 50 ingin membeli perahu dan aturan ini menjelaskan perilaku semua pelanggan, maka kita akan lebih mempercayainya dibandingkan dengan aturan yang melibatkan jumlah anak dan status perkawinan pernikahan selain usia. Oleh karena itu, eh, kita selalu ingin menemukan model yang paling sederhana dengan membangun model yang kompleks dibandingkan dengan jumlah informasi yang tersedia seperti dilakukan oleh data science pemula tadi. Disebut dengan overfitting. Overfitting terjadi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan kekhususan data latih sehingga bekerja sangat baik pada data training, namun tidak mampu melakukan generalisasi. Sebaiknya sebaiknya model yang kita gunakan sebaliknya, jika model yang kita gunakan terlalu sederhana, misalnya semua orang memiliki rumah pasti membeli perahu, maka model tersebut mampu menangkap seluruh aspek atau variasi yang ada dalam data sehingga performanya buruk bahkan pada data latih, buruk bahkan pada
Data latih. Memilih model yang terlalu sederhana itu disebut dengan underfitting. Selanjutnya selanjutnya semakin kompleks model yang kita izinkan atau kita buat, maka semakin baik pula kemampuan model tersebut dalam melakukan prediksi data latih. Ah, Namun jika model menjadi terlalu kompleks, model akan terlalu fokus pada setiap data individual dalam training set sehingga tidak mampu melakukan Wah, generas melakukan generalisasi dengan baik. Terdapat suatu titik keseimbangan atau disebut dengan sweet spot di antara keduanya dan menghasilkan kinerja generalisasi yang baik. Model ini ingin kita temukan. Di sini adalah ilustrasi untuk underfitting. Kita lihat gambarnya. Nah, sini jika jika data di sini adalah nih, di sini adalah underfitting. Jika di sini adalah overfitting. Jika data terlalu terlalu kompleks, maka dia akan overfitting. Dan jika data terlalu sederhana, maka akurasinya akan underfitting. Di sini adalah sweet spot. Sweet spot di sini adalah titik yang yang ingin kita capai atau titik antara under dan overfitting. Sini adalah titik yang ingin kita capai dan ketika kita sudah ketika kita terlalu berfokus pada data training, maka kita akan overfitting. Dan ketika kita mempunyai data sedikit, maka kita akan underfitting. Selanjutnya, hubungan kompleks model dengan akurasi dataset. Penting kita catat bahwa kompleksitas model sangat berkaitan erat dengan variasi input yang terdapat pada dataset latih. Semakin besar variasi titik data dimiliki dataset, maka semakin kompleks model yang dapat digunakan tanpa mengalami overfitting. Biasanya pengumpulan lebih banyak titik-titik data akan menghasilkan variasi lebih besar, sehingga dataset akan lebih besar. Sehingga dataset yang lebih besar memungkinkan kita untuk membangun model yang lebih kompleks. Namun sekedar menggandakan titik-titik yang yang sama atau mengumpulkan data yang mirip, kita akan membantu meningkatkan kinerja model. Kita langsung saja masuk di algoritma machine learning Kawasi. Selanjutnya, kita akan meninjau algoritma machine learning yang paling populer serta menjelaskan bagaimana algoritma tersebut belajar dari data dan membuat prediksi. Kita juga membahas bagaimana konsep kompleksitas model diterapkan pada masing-masing model serta memberikan gambaran umum terang terhadap setiap algoritma dan membangun model. Selain itu, kita akan mengkaji kelebihan dan kekurangan setiap algoritma serta jenis data yang paling sesuai dengan penerapannya. Di sini kita juga dapat menjelaskan makna parameter dan opsi yang paling penting. Banyak algoritma memiliki varian klasifikasi dan regresi dan keduanya akan dibahas.
Selanjutnya ini tidak wajib membaca penjelasan setiap algoritma secara mendetail, tetapi memahami model-model tersebut ah, akan memberikan Anda gambaran yang lebih baik tentang berbagai cara kerja mesin learning. Algoritma mesin learning bab ini akan digunakan untuk perpaduan referensi sehingga Anda dapat bekerja membacanya ketika merasa kurang yakin terhadap cara kerja suatu algoritma. Beberapa contoh dataset. Kita akan menggunakan beberapa contoh dataset untuk mengilustrasikan beberapa algoritma sebagai dataset yang berukuran kecil dan bersifat sintetis. Artinya, data buatan yang diracun untuk menonjolkan aspek-aspek tertentu dari algoritma dataset lainnya. Dataset lainnya, apa ini? Dataset lainnya yang berukuran besar dan merupakan contoh dunianya. Contoh Salah satu contoh dataset di sini ada dua kelas sintetis adalah dataset Ford eh, yang memiliki dua fitur. Kode berikut menghasilkan eh, scatter plot. Gambar 2.2 adalah gambar yang memvisualisasikan seluruh titik-titik data dari dataset ini. Grafik tersebut menempatkan fitur pertama pada sumbu Y dan fitur kedua pada sumbu X. Seperti pada scatter plot, umumnya setiap titik-titik data direpresentasikan sebagai suatu titik-titik warna dan bentuk titik-titik menunjukkan kelas pada data tersebut. Ini kita coba dulu pakai VS Code. Baik, pada di sini pada halaman sebelumnya saya sudah mm, membuat codingannya untuk semuanya. Baik, di sini pada halaman 21, di sini merupakan general dataset. Ini codingannya. Untuk total datanya merupakan 26 data. Dan jumlah atributnya ada 2 atribut. Atau jumlah kelasnya ada kelas 0 dan kelas 1. Di sini untuk mengilustrasikan algoritma regresi kita akan menggunakan dataset wave sintetis atau dataset wave untuk memiliki satu fitur input dan variabel target continue atau respon yang ingin dimodelkan. Plot yang dibuat di sini pada gambar 21 di sini. Hmm. Pada gambar ini outputnya di sini pada gambar 2.3 menampilkan fitur tunggal pada sumbu X dan target regresi atau output pada sumbu Y. Jadi sebelumnya saya sudah bilang tadi saya sudah coding duluan. Di sini, di sini adalah targetnya pada sumbu sumbu Y, maaf. Salah fiturnya pada sumbu X. Selanjutnya, ini
Kita menggunakan dataset yang sangat sederhana dan terdimensi rendah. Karena dataset tersebut mudah untuk divisualisasikan pada halaman cetak hanya memiliki dua dimensi sehingga data yang lebih dari dua fitur sulit untuk ditampilkan. Nah, segala intuisi yang diperoleh dari dataset dengan sedikit fitur disebut dengan dataset herdimensi atau herdimensi rendah belum berlaku dengan dataset yang dengan banyak fitur atau high dimensional dimensional datasets. Selama ya, hal ini yang kita ingat mempelajari algoritma menggunakan dataset berdimensi rendah dapat menjadi sangat informatif dan membantu pemahaman. Sini kita akan melengkapi dataset sintetis berukuran kecil tersebut dengan dua dataset dunia nyata yang disertakan dengan scikit-learn. Salah satu dari dataset Wisconsin Breast Cancer, disingkat dengan cancer yang berisi pengukuran klinis tumor pada kanker payudara. Tumor kanker payudara. Setiap tumor diberi label bening atau tumor jinak dan tumor berbahaya, tumor jinak atau tumor tidak berbahaya, dan malignant pada tumor ganas atau kanker. Dan tugasnya adalah mempelajari cara memprediksi apakah suatu tumor bersifat ganas berdasarkan dengan pengukuran jaringan tumornya. Data tersebut dapat dimuat dalam Load Breast Cancer dari scikit-learn atau from data import dengan Load Breast Cancer. Caranya itu, ini adalah codingannya. Ini adalah untuk outputnya di sini adalah data target names dense feature names file target. Selanjutnya kita masuk di sini. Ini adalah codingan untuk fitur Nenians. Selanjutnya kita masuk di halaman selanjutnya adalah di sini. Kita juga akan menggunakan dataset regression dunia nyata yaitu dataset Boston-Hoxie. Tugas yang terkait dengan dataset ini adalah memprediksi nilai median rumah beberapa lingkungan dari Boston pada tahun 1970-an menggunakan informasi seperti tingkat kriminalitas, kedekatan dengan Sungai Charles, dan akses jalan raya dan sebagainya. Dataset yang berisi 506 data yang masing-masing dijelaskan oleh 13 fitur from Scikit-learn dataset import load Boston. Selanjutnya sekali lagi untuk bisa memperoleh informasi lebih lengkap dan dataset ini kita membaca atribut dari objek Boston. Ini codingannya. Selanjutnya yang terakhir kita masuk di KNN atau Key Nearest Neighbor. KNN atau Key Nearest Neighbor adalah salah satu algoritma mesin learning yang paling sederhana. Proses membangun model hanya melibatkan penyimpanan data latih untuk membuat prediksi pada data baru. Algoritma ini mencari sejumlah data terdekat dari data latih yang disebut dengan tetangga terdekat atau nearest neighbor. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.